Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Alphatech. Karena ada satu permintaan dari customer untuk membuat video tutorial dan diupload di YouTube mengenai bagaimana mengoperasikan power station ya. Dan ini power station ini dipesan oleh Bapak Daryanto di Kabupaten Banyumas. Dan ini yang tipe basic ya, tipe basic. Seperti apa fitur-fiturnya kita akan cek satu persatu. Jadi untuk fitur basic diantaranya yang pertama fitur AC output. Di sini saklarnya. Nah, ini AC outputnya 2 port 220, maksimum total 1000 watt ya. Kemudian ada display voltmeter AC, lalu ini display wattmeter untuk DC atau untuk baterai. Kemudian fitur yang kedua adalah lampu LED emergency yang ini. Kemudian yang ini fitur untuk output lighter. Berikut kita kasih USB charger tipe A dan tipe C dan sudah fast charging dengan output 20 watt. Kemudian masing-masing sudah diberi proteksi breaker ya. Ini untuk proteksi dari output lighter ataupun USB. Lalu ini breaker untuk output dari AC 220. Kemudian kita lihat di sisi sebelah sini, selain ada dua lampu LED emergency, ada kipas atau fan untuk mengeluarkan udara panas. Dan di sini adalah lubang hisap. Lubang hisap untuk udara masuk, ada satu MCB utama untuk pengaman dari baterai, lalu ini ada port untuk charger dari PLN dengan indikator lampu berwarna merah, tandanya charger sedang menyala. Lalu kemudian kita lihat di bagian dalam. Nah, di sini kita menggunakan baterai 100 Ah kualitas premium, masih sangat jos. Kapasitas 100 Ah atau 1200 watt hour. Lalu sudah dilengkapi dengan BMS pengaman. Dan di sini nih yang kotak ini modul chargernya 20 ampere, sehingga pengisian dari 0 menuju penuh kurang lebih 5 jam. Kemudian di sini ada modul LVD dan ini modul inverter 1000 watt maksimum pure sine wave. Modul LVD ini sebagai pengaman inverter supaya pengaman baterai supaya baterai tidak terkuras habis pada saat mode penggunaan inverter. Lalu yang didapat di sini ada satu unit kabel power ya, kabel untuk charger ke listrik menggunakan soket angka 8 dicolok ke sini tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Kita langsung coba praktekkan ya. Oke, jadi pada saat power station digunakan, kabel ini di luar saja ya, supaya kipas ini tidak terhalang. Kita tutup, kita kunci. Untuk kondisi tidak dipakai dalam waktu lama, ini bisa kondisi off ya, dimatikan. Dan kalau mau menggunakan power station baik saat pemakaian ataupun pengecasan, maka MCB ini kita nyalakan seperti ini. Maka display di sini akan ditampilkan 13,9 ini tegangan baterai. Kita set
full di 14,0 dan ini sudah didiamkan mungkin lebih 3 hari ya, masih sangat bagus, masih standby di 13,9. kemudian ini current untuk arus pemakaian, lalu ini power, daya pemakaian, energi yang terpakai, watt hournya ya, kemudian kapasitas AH baterai pemakaian. Jadi ini nanti juga akan berubah berapa AH yang sedang terpakai ya. Lalu ini SOC atau persentase baterai dalam kondisi 100%. Lalu running time ini adalah waktu dimana display ini menyala atau sudah menyala. Ini bisa di reset ya, sudah, ini bisa di reset, ini bisa di reset, dan ini AH juga bisa di reset ya, energi, capacity, dan running time. Apakah wajib untuk di reset? Tidak ya, disesuaikan kebutuhan. Lalu pada saat untuk apa ini di reset ya, saat kita ingin misalnya pada saat baterai habis dan akan kita cas, ini bisa kita reset, dinolkan. Ini juga sama, sehingga nanti kita bisa mengetahui pada saat penuh atau pada saat charger berhenti mengisi itu ini ada di posisi berapa. Nameplate-nya atau spek yang tercantum di baterai adalah 1200 watt hour atau 1,2 kWh. Jadi kalau masih dapat 1,2 kWh atau bahkan lebih, itu berarti speknya masih sangat bagus ya, masih bisa dikatakan seperti baterai baru. Capacity ini juga begitu, capacity ini AH ya, AH-nya totalnya 100 AH, cuman karena LVD-nya kita set cut off di 12,0 ya, LVD-nya nanti akan saya jelaskan seperti apa cara kerjanya LVD itu, sehingga nanti di sini untuk pengurasan tidak sampai 0%, jadi biasanya masih tersisa sekitar ya 5-10% ya baterai itu, sehingga dicas kembali, sehingga pada saat diisi itu yang masuk juga tidak bisa sampai 100%, karena pada saat mulai pengecasan itu masih ada sisa 5-10%, jadi arus yang masuk atau kapasitas yang masuk nanti sekitar 90-95 Ah ya. Oke, langsung saja kita coba nyalakan. Ini masih 0 mA, current 0, power 0, karena belum ada beban. Kita akan coba dengan beban yang paling kecil ini. Oh ini ya, beban lampu emergensi. Yang tengah ini saklar untuk lampu emergensi. Kita akan lihat di wattmeter bagaimana kalau kita nyalakan. Saya akan nyalakan. Oke, kita lihat. Nah, 2,8 atau 2,9 watt ya untuk dua buah lampu ini. Ini daya konsumsi dari lampu emergensi, arusnya cuman 0,2 ampere atau 200 mA. Lalu bagaimana untuk beban ini ya, untuk charger, untuk rector ataupun untuk charger USB. Kita akan coba mengecas HP ya supaya kita tahu. Saya nyalakan, posisi masih 0 ya, meskipun menyala karena belum ada beban. Nah, di sini saya ada HP. Kita akan coba untuk fast chargingnya apakah menyala. Kita gunakan yang tipe A ya untuk USB-nya. Oke, kita lihat HP mengisi dan apakah pengisian daya cepatnya berjalan. Nah, pengisian daya cepat, nah, terlihat ya, pengisian daya cepat. Nah, kita lihat di sini. Jadi HP ini menerima daya pengisian sekitar 11,4 watt ya.
Meskipun ini bisa menyuplai sampai 20 watt, tapi karena kemampuan HP-nya menerima daya charger hanya di 11,4, maka hanya sekian yang terbaca. Arus 800 mA atau 0,8 ampere. Oke. Kalau nanti mau menggunakan fitur lighter, tinggal dilepas saja. Misal pakai pompa portable, pompa mini yang pakai soket seperti ini, bisa langsung dicolok. Yang penting arus konsumsinya tidak lebih dari 20 ampere ya, karena breakernya kita pasang 20 ampere. Jadi ketika melebihi 20 ampere, maka breaker ini akan ngetrip atau memutus arus output dari lighter, sehingga perlu kita tekan untuk meresetnya atau menyalakan kembali. Ini fungsinya seperti MCB ya, cuman model pas to reset ya. Lalu kemudian fitur yang berikutnya adalah fitur AC output 220 seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya 230 volt AC ya. Ini kita akan tes dengan beban setrika dan solder 300 watt, setrika juga kurang lebih 300 watt, jadi totalnya nanti sekitar 600 watt. Oke teman-teman, jadi di sini sekarang ini terbaca daya standby dari output 220 dari inverternya tadi sekitar 10 watt ya, naik turun 6, 8, 3, di kisaran di bawah 10 watt. Jadi inverter ini memakan daya dari baterai meski tidak digunakan itu sekitar 10 watt. Nah, sekarang kita coba untuk setrika ini ya, setrika kita lihat berapa konsumsinya. Oke. Setrika 413 ya, 412 watt ya. Setrika menyala. Kita tambah dengan beban ini solder ya, soldernya besar sekali. Kita coba colok, kita lihat berapa penambahan, menjadi 700 watt. Kita lihat solder saja ada di 290 watt ya, 290 watt. Kemakan untuk standby inverter berarti sekitar 280 watt. Oke, kita pasang dua-duanya 700 watt untuk setrika. Ketika beban besar, maka kipas ini akan berputar secara otomatis. Nah, bisa didengar ya suaranya. Jadi ini ketika digunakan beban besar. Kalau saya cabut lagi, nah berhenti. Saya pasang lagi. Oke. Jadi inverter tidak hanya menunggu panas ya. Apabila beban dirasa cukup besar di atas 200 watt, maka kipas dari power station akan berputar. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kemudian ini saya matikan dulu ya. Oh iya, pada saat akan menyalakan inverter, pastikan ini tidak terpasang ke outputnya dulu. Jadi kita nyalakan dulu inverter dan pastikan ini ada di atas 200 volt ya, seperti ini. Nah, jadi dia memang tidak langsung 220 volt, jadi merangkak dari 60 sekian volt sampai 220, dan itu kita tunggu. Jadi setelah tampil 200 volt lebih, berarti output ini siap untuk dibebani.
Nah, ini untuk memastikan atau untuk menjaga supaya inverter tidak cepat rusak karena belum ready atau belum siap untuk dibebani. Oke, saya matikan. Sekarang kita lihat LVD. Saya akan jelaskan kegunaan dari LVD. Oke, karena baterai ini penuh, nanti untuk mendemonstrasikan supaya chargingnya yang masuk arusnya benar-benar maksimal, ini saya kuras dulu saja ya, sambil saya jelaskan soal LVD tadi. Ini setrikaan saya tancapkan. Oh ya, belum, saya nyalakan dulu. Oke, tunggu 220, kita colok. Nah, seperti ini. Nah, supaya terkuras, jadi nanti pada saat demonstrasi untuk chargernya kita bisa lihat seperti apa. Nah, ini arus konsumsinya 31 ampere ya. Untuk power 400 watt, konsumsi dari baterai 30 ampere. Oh ya, kalau pakai 2 baterai kita lihat berapa ampere ya. 2 beban. 53,9 ya, 54 ampere ya untuk 2 beban itu. Nah, jadi sebaiknya kalau memang tidak urgent, kita usahakan beban itu jangan berlebih ya, supaya arusnya tidak terlalu besar. Itu bisa memperpanjang usia dari baterai, karena baterainya kan cuma 100 ampere ya. Jadi orang sering salah kaprah, sudah pakai baterai 4, bisa dibebani apapun ya, bisa. Tapi sekali lagi seperti manusia, kalau badannya kurus kayak saya ini kan kurus ya, disuruh angkat baterai sebesar itu, ini baterai beratnya kurang lebih 40 kilo ya, kuat. Cuman kalau kita angkat, kuat berapa langkah kita membawanya kan. Berbeda sama orang yang badannya besar, tentu mengangkat dari baterai ini tentu lebih kuat dan bisa lebih jauh dalam mengangkatnya atau memindahkannya ya, dibanding dengan yang badannya kurus. Jadi manusia itu ibaratnya sebuah baterai, dia mampu mengangkat, tapi sebatas mana kemampuannya tentu ya, semakin ringan beban yang diberikan, maka kemampuan tubuh itu semakin mampu bertahan lama ya kalau bebannya kecil. Di baterai juga begitu daya tahannya ya. Namun kalau diadu sama aki ya, Levo 4 tetap lebih unggul ya dalam berbagai aspek. Nah, seperti itu. Ini edukasi yang jarang orang pahami tentang bagaimana memahami karakter sebuah baterai. Nah ya, baterai 100 ampere ya sebaiknya dikuras di bawah 50 ampere ya. Makin kecil makin bagus. Kalau bebannya besar ya, baterainya juga harus ditambah untuk memperingan kerja dari baterai ya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Pernah saya bebani 1000 watt, hampir 100 ampere dengan kapasitas baterai 100 Ah masih mampu. Cuman kalau untuk sering-seringan ya, seperti orang yang dipaksa untuk angkat 10 sak semen ya bisa protol nanti tulang-tulangnya. Nah, balik lagi ke masalah LVD, ini akan saya jelaskan. LVD ini gunanya untuk apa? LVD ini low voltage disconnected, jadi modul untuk memutus beban pada saat tegangan low atau tegangan rendah. Jadi indikatornya adalah dari tegangan baterai. Baterai ini kita bisa lihat di sini ada 2 parameter ya. Oh ya, kondisi lampu indikator menyala ini artinya beban terhubung ya, beban terhubung sehingga inverter ini bisa menyala. Ada 2 indikator. Nah, pada saat LED ini mati, itu artinya LVD sedang memutus ya. Kapan dia memutus? Ini pada saat tegangan mencapai tegangan setting yang sudah kita buat, yakni di 12,0.
12,0 ini adalah setting dimana saya tentukan agar LVD ini memutus atau meng-cut off beban, yakni inverter, sehingga pada saat baterai menyentuh level 12,0 itu mengindikasikan atau LVD ini menerjemahkan bahwasanya baterai ini dalam kondisi low, sehingga beban inverter ke baterai ini diputus, sehingga baterai ini tidak semakin terkuras. Nah, jadi apa dampaknya pada saat LVD ini cut off? Maka meski display di sini menyala, inverter itu tidak akan menyala. Jadi ini kan posisi menyala ya, tapi pada saat dia cut off, pada saat LVD tadi cut off, maka ini kalau kita tekan, dia tidak akan mau menyala ya untuk si inverternya. Jadi ini tidak akan keluar output 220 karena LVD ini memproteksi inverter, sehingga inverter tidak mau menyala, memproteksi baterainya maksudnya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana ya, dicas LVD ini dipasang untuk memproteksi baterai, sehingga kalau baterai itu sudah di cut off oleh LVD, maka itu tandanya kita harus mengisi atau mengecas baterai ini supaya terisi kembali. Nah, selama tegangan baterai ini belum mencapai setting batas yang kita tentukan, maka LVD ini masih dalam keadaan cut off ya, sehingga inverter belum bisa digunakan. Nah, di sini saya setting tadi cut off-nya di 12,0 dan reconnect kembali intervalnya 0,5 volt. Artinya saat dicas tegangan baterai akan berangsur-angsur naik, dan LVD ini akan mengaktifkan kembali inverter pada saat berada di interval 0,5 dari tegangan bawah. Jadi kalau setting tegangan bawahnya 12,0, maka dia akan reconnect kembali di 12,5 karena sudah kita setting di 0,5. Kalau ini kita setting 1,0, maka dia akan reconnect kembali setelah baterai menginjak tegangan 13,0. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi nanti jangan heran kok inverternya nggak bisa bekerja, ini nggak ada keluar display, ini nggak bisa keluar arus. Nah, mungkin saja baterainya low sehingga perlu dicas. Tapi kalau baterainya kondisinya full atau kondisinya di 13,0 masih belum menyala, itu perlu dicek. Biasanya salah satu lampu indikator hijau ini dia menyala merah, itu artinya inverter mengalami overload atau mengalami error, atau ada komponen yang rusak di bagian dalamnya. Itu bisa disebabkan karena yang pertama terjadi short ya di sini. Meski sudah kita kasih fuse, itu tidak menjamin ya, karena fuse ini responnya kadang juga tidak secepat seperti rangkaian fuse digital atau rangkaian yang bisa disetting ya seperti sonoff atau rangkaian lain. Itu dia responnya instan. Jadi ketika overload dengan ampere tertentu atau daya tertentu di ambang yang kita setting, maka secara otomatis modul tersebut akan memutus. Tapi kalau untuk fuse seperti ini itu kadang responnya lambat, jadi sebaiknya dipastikan tidak terjadi short di kedua colokan ini ya. Atau mungkin tidak menggunakan beban yang terlalu berlebih, terutama untuk alat-alat yang memiliki lonjakan beban yang besar seperti water jet atau pompa air bertekanan tinggi. Itu tegangan daya kejutnya sangat besar ya, bisa sampai 3000 watt. Nah, itu bisa juga menyebabkan si inverter ini terjadi fault atau error. Nah, sehingga perlu dilakukan perbaikan ya. Jadi inverter ini sebenarnya awet asalkan kita pemakaiannya sesuai dengan
ini ya, sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki oleh si inverter. Nah, seperti itu. Sekarang yang terakhir saya akan demonstrasikan bagaimana saat pengecasan. Nah, pada saat pengecasan sekarang kita lihat. Jadi MCB ini. Jadi MCB ini kondisi menyala begini ya, sampai display menyala. Sekarang baru kemudian ini kita colok ke listrik. Oke, indikator sudah menyala. Nah, daya masuk atau daya konsumsi dari listrik 336 watt. Kita lihat di sini daya pengisian 271 watt ya, dari charger yang menuju ke baterai dengan arus 20 ampere. Kalau kapasitas 100 Ah kita bagi 20, maka kita dapati 5 jam untuk lama waktu pengisian, itu jika baterai kondisi 0%. Kalau kondisinya 50% dengan arus 20 ampere ya, pengisiannya hanya separohnya, kurang lebih 2,5 jam. Seperti itu kira-kira ya. Jadi indikasi charger ini normal adalah kita lihat di display. Pada saat mengisi arusnya akan konstan 270 watt yang masuk dari listrik menuju ke baterai dengan arus 20 ampere ya. Nah, ini tekan baterai mulai naik. Lalu kalau sudah penuh, maka meski ini tidak dicabut, kita tidak perlu khawatir karena nanti akan mengecil ya nilai daya dari charger ke baterai hingga 0. Arus juga akan mengecil hingga 0. Itu tandanya arus pengisian sudah tidak masuk ke baterai karena baterai sudah penuh. Jadi selama dicolok ke listrik ya, ini memang akan menyala ya, sampai baterai penuh pun akan menyala. Kipas ini juga akan menyala. Itu sebagai indikasi chargernya normal ya. Jadi meskipun sudah penuh, lampu indikator dan kipas tetap menyala, itu sebagai tanda bahwa chargernya normal. Sedangkan kita lihat saja di display ya, pada saat mengisi atau sedang mengisi baterai itu masih bisa menerima arus, maka akan terbaca 270 watt atau arusnya 20 ampere. Ketika sudah penuh ini akan 0 ya, dua-duanya ini akan mendekati 0. Kita akan tunggu, saya skip dulu ya, nanti biar tidak panjang durasinya. Nah, oke teman-teman, ini setelah beberapa saat sudah penuh ya, tandanya ini sudah mengecil dari 270 watt sekarang tinggal 14 watt. Nanti akan terus sampai 0, dan ini juga sama, udah di 14,1. Oke, seperti itu. Nah, ini wattnya juga sudah turun ya, jadi nggak ngecas terus. Kita cabut. Nah, demikian untuk video tutorialnya untuk Bapak Daryanto. Semoga bermanfaat video ini dan power station ini, dan gunakan dengan hati-hati supaya tetap awet dan bisa membawa manfaat untuk sekeluarga. Terima kasih sudah mempercayakan produknya kepada kami, dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.